Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat malam Bapak. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evidence-based practice mengenai sistematika review dalam keperawatan anestesiologi. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ikwan Nasroni Apriansah, Kade Ayu Sareni Widiantari, Kade Ayu Diantari, Karinanda Diputra, Kristiani Sastrinida Lopez, Kurnia Triputri, lalu Sohibul Rahman Jumilang, Loh Gede Wulan Dia Angreni, dan Amade Adi Mahadiputra. Untuk mempersingkat waktu, Kak Sastri, saya izinkan untuk memulai. Baik, topik yang kami ambil untuk kami review yaitu perbandingan efektivitas pemberian dexmedetomidine intranasal dibandingkan dengan midazolam oral untuk mencegah munculnya delirium pada anak-anak pasca operasi. Kami mengambil topik ini dilatar belakangi oleh delirium emergensi didefinisikan sebagai gangguan kognitif selama kemunculan dari anestesi umum yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan kebingungan yang dimanifestasikan oleh agitasi, kegelisahan, gerakan fisik yang tidak disengaja, dan failing ekstrim di tempat tidur. Munculnya delirium atau DE merupakan komplikasi umum setelah anestesi umum pada anak-anak dan memiliki insiden 10% hingga 50% pada anak-anak. Menurut sistem penilaian berbeda, teknik anestesi, dan jenis operasi. Delirium muncul sebagai perilaku motorik yang hiperaktif. Meskipun delirium sembuh secara spontan, hal itu mungkin terkait dengan komplikasi, termasuk cedera diri, kerusakan tempat operasi, serta peningkatan ketidakpuasan pengesut. Dalam penata laksanaan delirium dapat dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan farmakologi dan pendekatan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologi salah satunya yaitu menggunakan dexmedetomidine dan midazolam. Dexmedetomidine adalah agonis adrenalik alfa 2 yang lebih selektif dengan waktu paruh eliminasi yang lebih pendek daripada clonidine dengan populer di populasi anak-anak karena sifat sedatif, analgesik, dan ansiolitiknya, serta kurangnya depresi pernapasan. Sedangkan midazolam merupakan benzodiazepin yang larut dalam air, short acting, mempunyai pH kurang dari 4. Anggota kelas baru turunan imidazobenzodiazepin. Pada pH fisiologis, midazolam menjadi lebih larut dalam. Midazolam juga merupakan salah satu obat hipnotik sedatif dengan sifat ansiolitik dan anamnestik yang patogenesis munculnya delirium pasca operasi masih belum jelas dan berbagai agen farmakologis telah dicoba untuk mengurangi kejadian delirium emergensi. Berbagai uji klinis telah menunjukkan bahwa dexmedetomidine efektif untuk pencegahan dan pengobatan munculnya delirium pada anak-anak yang pulih dari anestesi sevofluran. Obat-obatan seperti midazolam yang diberikan untuk premedikasi atau pada akhir operasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Keefektifan dexmedetomidine intranasal pra-operasi dibandingkan dengan midazolam oral untuk delirium emergensi tidak dikarakteristikkan dengan baik. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik keefektifan antara pemberian dexmedetomidine intranasal dibandingkan dengan midazolam oral untuk mencegah munculnya delirium pasca operasi. Selanjutnya untuk komponen-komponen pivotnya kepada saudara Rian dipersilakan. Selanjutnya pivot question, pivot pasien, clinical questionnya ada pasien anak post operasi, keywordnya post operatif. Selanjutnya intervensi, exposure, issue of interest, clinical questionnya dexmedetomidine, keywordnya dexmedetomidine,
Comparison-nya ada midazolam. Keyword-nya ada midazolam. Outcome clinical question-nya delirium. Keyword delirium. Time-nya clinical question. Intervensi, keyword-nya tidak ada. Selanjutnya ke foreground question. Pertanyaan yang dirumuskan dalam foreground question ini yaitu bagaimana perbandingan efektivitas pemberian dexmedetomidine intranasal dibandingkan dengan midazolam oral untuk mencegah munculnya delirium pada anak-anak pasca operasi. Yang B, jenis pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan kuantitatif, yakni intervensi dan evidence. Terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah randomized control trial atau RCT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada proses pencarian artikel. Langkah awalnya dengan memasukkan keyword post-operative in children and dexmedetomidine and midazolam and delirium. Berdasarkan foreground question, picot question, kemudian memfilter hasil pencarian artikel seperti menggunakan batasan waktu 10 tahun terakhir, menggunakan fill full text, menggunakan type artikel RCT, sehingga penulisan menumpukan total 48 artikel dari 4 database, berbeda dengan rincian 18 artikel PubMed. 30 artikel Science Direct, 0 artikel Scopus, dan 0 artikel EBSCO. Penulis membaca keseluruhan judul artikel dari keempat database, memahami abstrak, hasil, tipe artikel, dan kesimpulan dari setiap artikel, dan mengambil 5 artikel sesuai format picot question dari database PubMed. Untuk selanjutnya terdapat tiga jurnal yang didapat dari PubMed itu, yaitu dengan judul yang pertama, Compression of Single Minimum Dose Administration of dexmedetomidine and midazolam for Prevention of Emergency Delirium in Children. Yang kedua itu intranasal dexmedetomidine versus oral midazolam premedication to prevent emergency delirium in children undergoing strabismus surgery. Yang ketiga itu dengan judul Effectiveness of Preoperative Intranasal dexmedetomidine compared with oral midazolam for the prevention of emergency delirium in the pediatric patient undergoing general anesthesia. Nah, di sini terdapat step-by-step search strategies, yaitu step pertama ada 48 reference identified dari PubMed, yaitu ada 18, Science Direct ada 30, EBSCO 0, dan Scopus 0. Dan step kedua, 5 reference have similar, PubMed ada 5, Science Direct 0, EBSCO 0, dan Scopus 0. Step ketiga, 4 reference fit in the criteria and RCT, ada PubMed 4, Science Direct 0, EBSCO 0, Scopus 0. Baik, jadi dari pencarian artikel tersebut kita dapat 3 yang akan direview dari PubMed, yaitu ada 3. Jadi ini bukti-bukti pencarian dari artikel kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wulan mengenai sintesis tabel. Baik, selanjutnya adalah sintesis tabel. Yang pertama itu penulis dan tahunnya Eon Acho Yoon Byung tahun 2019. Level of evidence-nya itu randomized control led trial atau RCT. Tujuan penelitiannya itu kemunculan delirium atau DE sering terjadi pada anak-anak setelah anestesi sevofluran dan harus dicegah demi keselamatan pasien. Metode penelitiannya itu yang A itu desain penelitian yang digunakan adalah RCT. Yang ke B, tempat dan waktu penelitian Japanese Society of
Anestesiologis 2019. Yang ke-C, populasi dan sampelnya yang digunakan pasien anak berusia dari 24 bulan sampai 12 tahun dijadwalkan untuk tonsilektomi elektif di bawah anestesi umum dengan status fisik ASA kelas 1 atau 2. Pasien dengan riwayat alergi yang diketahui terhadap dexmedetomidine atau midazolam. Selanjutnya ada intervensi of issue of interest. Yang ke A itu adalah intervensi yang diberikan 70 anak berusia 24 bulan sampai 12 tahun dialokasikan untuk menerima midazolam 0,03 mg per kilo atau dexmedetomidine 0,3 per kilo 5 menit sebelum akhir operasi. Hasilnya itu ada insiden DE adalah 31,3% pada kelompok midazolam dan 26,5% pada kelompok dexmedetomidine 0,6. Tingkat keparahan DE serupa pada kedua kelompok, 9,6 pada kelompok midazolam PS 8,1 kurang lebih 5,9 pada kelompok dexmedetomidine 0,29. Waktu munculnya itu sebanding pada kedua kelompok. Selanjutnya yang kedua itu penulis dan tahunnya itu Yu Seng Yaom pada tahun 2020. Untuk level of evidence-nya itu sama, yaitu RCT. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi efektivitas dexmedetomidine intranasal praoperasi untuk delirium pada populasi pasien anak-anak setelah anestesi umum. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Percobaan pro-efektif terkontrol placebo acak deublebin di saat ini dilakukan di Rumah Sakit Provinsi Fujian, Cina dari September 2013 hingga Agustus 2014. Percobaan ini mengikuti persyaratan KONSCOR dan Kode Etik Asosiasi Medis Dunia atau Deklarasi Helsinki. Selanjutnya intervensi on-nya itu percobaan prospektif terkontrol. Selanjutnya itu adalah pasien diacak dalam rasio 1:1 untuk menerima premedikasi dengan dexmedetomidine 2 intranasal, kelompok dexmedetomidine midazolam oral 0,5 atau salinik 0,9%, itu kelompok placebo. Selanjutnya ada hasilnya. Hasilnya adalah insiden munculnya delirium lebih rendah pada pasien yang diberikan dexmedetomidine dibandingkan dengan pasien yang diberikan midazolam 11,5 berbanding 44% resiko relatif. 1/4 0,26 interval kepercayaan 9%, 0,1 hingga 0,59 atau 0,9. Selinnya itu 11,5. Resiko relatifnya itu 1/4, 0,2. Interval kepercayaannya itu 95% atau 0,1 hingga 0,5. Demikian juga kejadiannya PUNF lebih rendah pada kelompok dexmedetomidine 3,8% dibandingkan dengan midazolam 22%, P1/4 0,0 atau placebo 29,4.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, selanjutnya ada penulis dan tahun, James Fitzsimmons. Fitzsimmons Laura, ada level of evidence, randomization control, trial atau RCT. Tujuan penulis, tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas dexmedetomidine intranasal para praoperasi dibandingkan dengan midazolam oral untuk mencegah munculnya delirium pada pasien anak yang menjalani anestesi umum. Selanjutnya, metode penulisan. Semua makalah yang teridentifikasi diunduh ke dalam perangkat lunak online, Revolworks, review primer dan sekunder secara mandiri melakukan metode temu kembali ke kertas kerja 2 fase sesuai dengan kriteria inklusi. Selanjutnya intervensi on, karena midazolam oral dan dexmedetomidine intranasal memberikan sedasi praoperasi yang efektif. Pandangan fokus pada alternatif teraman dari kedua obat tersebut diperlukan 17-18. Oleh karena itu, tinjauan ini mempertimbangkan studi yang membandingkan pemberian dexmedetomidine intranasal praoperasi dengan pemberian midazolam oral pada operasi untuk pencegahan DE. Dan di hasil tinjauan ini mempertimbangkan studi yang mencakup adanya DE pasca operasi, skala PAED saat ini merupakan satu-satunya skala tervalidasi yang digunakan untuk mengukur DE yang sensitif terhadap populasi anak. Tiga skala PAED terdiri dari 5 karakteristik yang masing-masing diberi peringkat oleh skala Likert 5 poin. 3 tingkat sensitivitas dan spesifitas tertinggi untuk mendeteksi DE dicapai ketika skor skala 10 atau lebih tingkat tinggi dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian critical appraisal, yaitu artikel 1. Are was the assignment of patient to treatment randomized? Yes, yaitu komennya pada data dikumpulkan dengan random dengan mengaplikasikan langsung pada pasien. Were the group similar at the start of the trial? To this paper, yes. Komen pasien berusia 24 bulan sampai 17 tahun dengan ASA 1 atau ASA 2. Lanjut, A. Aside from the allocated treatment, were groups treated equally? Itu this paper, yes. Insiden DE adalah 31,3% pada kelompok midazolam dan 26,5% pada kelompok dexmedetomidine, yaitu P sama dengan 0,0,668. Selanjutnya,
A. Were all patients who entered the trial accounted for? And were they analyzed in the groups to which they were randomized? This paper, yes. Incident DE 31,3% pada kelompok midazolam dan 26,5% pada kelompok dexmedetomidine. M yaitu where measure objective or where the patient and clinician kept blind to which treatment was being received. Deciphered itu yes, yaitu single blind. Jadi seberapa besar efek pengobatannya, seberapa tepat perkiraan efek pengobatannya. Jadi dexmedetomidine dan midazolam pada dosis minimum tunggal memiliki efektivitas yang sama untuk mencegah DE pada anak-anak tanpa menunda waktu munculnya. Bila diberikan pada akhir operasi, berkenaan pada kemanjuran analgesik pasca operasi. Meskipun dexmedetomidine menunjukkan efek analgesik yang signifikan secara statistik lebih tinggi daripada midazolam. Penyelidikan klinis lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan pada kasus ini. Pada kelompok midazolam, 31,3 dan 26,5% itu pada kelompok dexmedetomidine. Tingkat keparahan DE serupa pada kedua kelompok, yaitu 96 kurang lebih 5,8 pada kelompok midazolam. VS versus 8,1 kurang lebih 5,9 pada kelompok dexmedetomidine. Baik, apakah hasil akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Jadi hasilnya yaitu valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah didapatkan dan mudah untuk diterapkan. Lanjut ke artikel 2. Was the assignment of patients to treatment randomized? This paper, yes. Komennya, data dikumpulkan dengan random dengan mengaplikasikan langsung pada pasien. Were the group similar at the start of the trial? This paper, yes. Komen, pasien anak-anak berusia 2-6 tahun dengan status ASA 1 atau 2 yang akan menjalani anestesi umum untuk unilateral elective. Aside from the allocated treatment, were group treated equally? This paper, yes. Komennya, pasien diacak dalam rasio berbanding 1 banding 1 dan banding 1 untuk menerima premedikasi dengan dexmedetomidine 2 intranasal yang 1 kilo. Kelompok dexmedetomidine midazolam oral 0,5 mg per kilogram. Kelompok midazolam atau salin 0,9%, yaitu kelompok placebo. Where the patient who entered the trial account for and the way analyzed in the group to which they were randomized, itu this paper, yes. Insiden munculnya delirium lebih rendah pada pasien yang diberikan dexmedetomidine dibandingkan dengan pasien yang diberikan midazolam. Where measure objective of where the patient and clinician keep blind to which treatment was being received, itu yes, single blind. Seberapa besar efek pengobatannya, seberapa tepat perkiraan efek pengobatannya. Jadi pada pasien anak yang menjalani operasi strabismus dexmedetomidine intranasal 1 kilo premedikasi menurunkan kejadian munculnya delirium dan PONV yang meningkatkan kepuasan orang tua dibandingkan dengan midazolam oral. Insiden munculnya delirium lebih rendah pada pasien yang diberi dexmedetomidine dibandingkan dengan pasien yang diberikan midazolam. 11,5 berbanding 44% risiko relatif.
Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Jadi hasilnya valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah didapatkan dan mudah untuk diterapkan. Lanjut pada artikel 3, was the assignment of patient to treatment randomized? This paper, yes. Comment data dikumpulkan dengan random untuk mengaplikasikan langsung pada pasien. Were the group similar at the start of the trial? Itu this paper, yes. Komen pasien anak-anak berusia 3-7 tahun dengan klasifikasi ASA 1 dan ASA 2. ASA 1 atau ASA 2. Aside from the allocated treatment, were groups treated equally? Itu this paper, yes. Komen mengidentifikasi penurunan yang signifikan dalam DE pada kedua kelompok dosis dexmedetomidine dibandingkan dengan placebo salin. Where all patients who entered the trial accounted for, and where the analysis in the group to which they were randomized. This paper, yes. Komen membandingkan dexmedetomidine dengan ketamin dan midazolam, tetapi secara khusus melihat dexmedetomidine intranasal dan midazolam oral. Where measure objective or where the patient and clinician keep blind to which treatment was being received. Itu yes, single blind. Seberapa besar efek pengobatannya, seberapa tepat perkiraan efek pengobatannya. Jadi dexmedetomidine dan midazolam pada dosis minimum tunggal memiliki efektivitas yang sama untuk mencegah DE pada anak-anak tanpa menunda waktu yang muncul. Bila diberikan pada akhir operasi atau sebanding tanpa perbedaan waktu, tidak ada perbedaan antara kelompok mengenai skor nyeri pasca operasi dan lama perawatan unit pasca anestesi. Waktu munculnya ditentukan oleh waktu dari penghentian gas anestesi untuk ekstubasi. Serupa pada kedua kelompok kejadian POFN lebih rendah pada kelompok dexmedetomidine 3,8%. Jadi skor perlakuan yang dinilai dari 1 hingga 4, jadi 1 itu tenang dan kooperatif. 2 itu cemas tanpa dapat diyakini, 3 itu cemas dan tidak dapat diyakinkan. 4 menangis atau melawan. Dan nyeri pasca operasi dinilai menggunakan skala penilaian numerik, yaitu 1 tidak nyeri, 2 nyeri ringan, 0 tidak nyeri, 1 nyeri ringan, 2 nyeri sedang, dan 4 nyeri terburuk. Dan ditentukan kapan subjek dapat berkomunikasi. Apakah hasil akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Hasilnya valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah didapatkan dan mudah untuk diterapkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan result, conclusion, and implication in clinical setting. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi risiko kesalahan dan bias selama proses peninjauan ini dan desain protokol, tanggal dan bahasa terbatas yang dapat mempengaruhi hasil pencarian. Namun dexmedetomidine pertama kali disetujui untuk digunakan pada manusia pada tahun 1999. Oleh karena itu, tanggal tersebut merupakan sumber kesalahan atau bias yang tidak mungkin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini tidak ada bukti ilmiah yang membandingkan efektivitas dexmedetomidine intranasal praoperasi dengan midazolam oral untuk pencegahan DE pada pasien anak. Midazolam oral adalah premedikasi yang banyak digunakan pada populasi anak. Namun kemanjurannya dalam mencegah munculnya delirium masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa premedikasi midazolam dapat mengurangi timbulnya delirium, sedangkan yang lain menunjukkan tidak. Studi saat ini menemukan bahwa midazolam tidak efektif dalam mencegah munculnya delirium setelah anestesi sevofluran untuk koreksi strabismus.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu penjelasan adalah bahwa tindakan premedikasi midazolam sangat singkat, akan hilang sebelum akhir dari prosedur yang panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dexmedetomidine dan midazolam pada dosis minimum tunggal memiliki efektivitas yang sama untuk mencegah delirium pada anak-anak tanpa menunda waktu munculnya. Bila diberikan pada akhir operasi atau sebanding tanpa perbedaan dalam waktu. Tidak ada perbedaan antara kelompok mengenai skor nyeri pasca operasi dan lama perawatan unit pasca anestesi. Waktu munculnya ditentukan oleh waktu dari penghentian gas anestesi untuk eksubasi serupa pada kedua kelompok. Kejadian PONV lebih rendah pada kelompok dexmedetomidine 3,8%. Skor perilaku yang dinilai dari 1 hingga 4, yaitu yang dimana 1 tenang dan kooperatif, 2 cemas tetapi dapat diyakinkan, 3 cemas dan tidak dapat diyakinkan, dan 4 menangis atau melawan. Dan nyeri pasca operasi dinilai menggunakan skala penilaian numerik, 0 tidak ada nyeri, 1 nyeri ringan, 2 nyeri sedang, 3 nyeri berat, dan 4 nyeri terburuk yang pernah ada, dan ditentukan kapan subjek akan berkomunikasi. Kemudian intervensi yang diterapkan cukup mudah untuk dilakukan pada lapangan kerja atau tatanan nyata. Sebagai penata anestesi, kita harus memperhatikan kondisi pasien serta dosis yang akan diberikan pada pasien harus sesuai agar manfaat yang dihasilkan dalam melakukan pencegahan terkait kejadian PUNV lebih besar. Karena jika pasien masih mengalami masalah terkait PUNV, maka akan memperlambat pengembaliannya ke ruangan dari recovery room, dan tentu saja hal ini berakibat langsung pada proses pemulihan kondisi pasien. Baik, kemudian serahkan kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Di sini kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan tugas. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.